Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pecinta Merdeka Digital yang mudah-mudahan tetap semangat. Di hari yang masih terkait dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2023, saya akan mencoba sedikit membaca tulisan dari Irma R. Priadi dan ini mungkin juga suaminya ya, Hari Priadi, terkait dengan bagaimana mereka berada di Swedia dan seperti apa pendidikan yang ada di sana, ditulis dalam Bogor Today. Untuk itu kita simak ya Bapak Ibu untuk menjadi pelajaran bagi kita khususnya di Indonesia. Bagaimana melihat seperti apa sih pendidikan yang ada di Swedia sebagai negara di kawasan Skandinavia ya di Eropa Utara ya, sebagai negara yang dikatakan memiliki sistem pendidikan yang salah satu sistem pendidikan yang baik ya. Nah, saya akan sedikit membaca. Judulnya ini Belajar dari Swedia. Sekolah di Indonesia pada umumnya identik dengan kegiatan belajar berbagai mata pelajaran. Mengerjakan PR diakhiri dengan ulangan atau ujian di setiap tengah semester atau akhir semester. Ada kalanya besar biaya yang tidak sedikit harus dipersiapkan. Semakin bagus dan favorit suatu sekolah biasanya mempunyai program yang tertata baik, kompetisi yang ketat dengan berbagai tugas yang banyak dan biayanya pun terkadang mahal. Sama halnya dengan Indonesia, Swedia mempunyai dua jenis sekolah dasar. Sekolah dasar negeri yang disebut juga dengan Komun Skolan, ya, sekolah negeri, di mana pengelolaan dan operasional langsung di bawah pemerintah daerah. Sementara sekolah swasta, sekolah dasar swasta, privat sekolah, dikelola oleh yayasan atau lembaga tertentu di bawah pengawasan Departemen Pendidikan. Jadi sama seperti di Indonesia ya. Jadi ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Lalu apa beda komun sekolah atau sekolah negeri dan privat sekolah atau sekolah swasta? Keduanya hampir tidak mempunyai perbedaan kurikulum dan sistem pengelolaan yang membedakan hanyalah sistem pengajaran dan penyampaian materi. Biasanya privat sekolah mempunyai sistem yang lebih kreatif dalam penyampaian materi yang sama. Nah ini kelihatannya juga hampir seperti itu ya. Jadi biasanya sekolah-sekolah swasta itu lebih kreatif, apa namanya, inovatif ya. Sedangkan sekolah negeri cenderung ya, jadi tidak semuanya sih. Ya, cenderung lebih ya, kurang kreatif lah gitu ya, walaupun tidak semua. Swedia merupakan salah satu negara di Eropa Utara yang berbatasan dengan negara Denmark, Norwegia, dan Finlandia, atau sering disebut dengan Skandinavia. Ya, jadi ini memang negara-negara ini apa memang sistem pendidikannya bagus, Denmark, Norwegia, Finlandia ya. Dengan beribu kota di Stockholm, terkenal sebagai negara pemberi penghargaan hadiah Nobel di dunia. Beberapa produk dari Swedia, ya ada, nah ini nggak usah saya bacakan ya. Eh, Setiap orang yang bekerja di Swedia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 30 sampai dengan 50%. Wah, banyak ya. Uang pajak itu akan digunakan untuk operasional semua biaya pendidikan anak-anak hingga universitas, biaya kesehatan, pengelolaan, fasilitas publik, pemberian tunjangan, dan lain-lain. Bagaimana dengan masyarakat yang bukan wajib pajak atau pengangguran? Nah, di sana jangan khawatir karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan tunjangan untuk kehidupan yang layak. Jadi
Pengangguran juga punya hak yang sama ya, apa namanya, terkait dengan pendidikan. Untuk pergi ke sekolah hanya diperlukan kemauan dan semangat belajar. Semua alat tulis seperti buku, ya, kemudian pensil, buku paket, pendamping akan disediakan oleh pemerintah. Wah, ini ya, jadi senang nih di sana. Bahkan setiap jam 11 siang disediakan makan siang untuk mereka. Menu yang sama untuk semua sekolah dasar di satu komun. Oh, gitu ya. Jadi disiapkan makan siang, seperangkat alat-alat sekolah juga disiapkan semua. Kemudian anak-anak diharuskan membawa bekal berupa buah-buahan dan atau air mineral yang akan disantap jam 9.30 saat jam istirahat. Oh, jadi selain disiapkan makan siang dari pemerintah juga di mereka anak-anak itu disiapkan untuk membawa buah-buahan dan bekal yang akan disantap atau dimakan jam 9.30. Bagus nih. Sehingga mereka tidak banyak yang ini ya, apa namanya? Tidak banyak yang jajan di luar, mungkin tidak ada ya, karena makan membawa dari rumah. Bagaimana dengan privat sekolahan atau sekolah swasta? Tidak ada bedanya dengan komun sekolah atau sekolah negeri. Anak-anak juga tidak dikenakan biaya apapun. Pemerintah akan menanggung semua biaya sekolah dengan membayar semua kebutuhan anak ke pihak privat sekolah. Oh, jadi dari pemerintah eh, memberikan biaya ke pihak sekolah swasta, nanti sekolah swasta akan mengoperasionalkan ke siswanya. Kegiatan study tour, tunjangan belajar, transportasi, biaya yang di cover oleh, termasuk biaya yang di cover oleh pemerintah. Waduh, ini luar biasa ya. Ya mungkin juga karena di sana selain apa namanya eh, negaranya juga negara makmur, juga penduduknya juga tidak terlalu banyak ya. Perkiraan sekitar 9 jutaan lah, jadi seperti Jakarta ya. Saya ini penulis sebagai orang tua terkadang sedikit ketar-ketir dengan kondisi psikologis anak dengan kurikulum dan materi pelajaran yang makin tahun makin sulit. Tas sekolah pun penuh perbekalan yang membebani punggung anak-anak masih segar dalam ingatan 30 tahun yang lalu ketika saya mulai masuk sekolah dasar. Oh ini ya ini apa? Mungkin ini ya, dulu ketika di Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia dengan materi mulai belajar membaca, ya, kemudian belajar matematika dengan hitungan penjumlahan dasar, satu tambah satu, ya, dalam interval 1 sampai 20. Demikian pula pelajaran lain dengan materi yang mudah dicerna dan terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, ada masihkah kurikulum itu sesuai dengan zaman globalisasi sekarang ini? Nah, ini ya. Banyak orang berpikiran bahwa sekolah-sekolah di luar negeri menggunakan materi yang lebih berat dan lebih sulit daripada di Indonesia. Jadi di Indonesia itu seperti ini tadi ceritanya. Kemudian beliau menulis banyak orang berpikiran bahwa sekolah-sekolah di luar negeri menggunakan materi yang lebih berat dan lebih sulit daripada di Indonesia. Tahukah Anda bahwa di Swedia dan hampir semua negara di Eropa masih menggunakan kurikulum yang kita anggap kadaluarsa. Oh, begitu ya. Seperti kurikulum Indonesia 30 tahun yang lalu. Oh, kok bisa? Masuk sekolah dasar mereka baru belajar menulis kata per kata. Itu pun terkadang menulis huruf dan angka dengan posisi terbalik. Matematika juga mempelajari hitungan dasar, bahkan beberapa anak masih belajar menulis angka. Demikian juga negara Jepang juga menggunakan kurikulum yang sama dengan Eropa. Oh, begitu. Jadi ini jadi dulu ini ketika dia kecil ya hitung-hitungan dasar ya masih gampang-gampang lah ya. Kalau sekarang malah eh, sepertinya membebani anak justru ya. Tapi justru di negara-negara Eropa ini kurikulumnya jadul masih seperti 30 tahun yang lalu. Sementara di Indonesia TK ya TK kecil sudah belajar penjumlahan, menulis halus, menulis kata, tapi sekarang sih tidak ya.
Bahkan PR sudah mulai diberikan, menginjak taman kanak-kanak usia B, materi pelajaran matematika berupa penjumlahan puluhan, membaca kalimat dan cerita. Kalau sekarang itu tidak diperkenankan ya. Walaupun di luar TK atau PAUD ini kadang malah justru ada kursus-kursus anak untuk membaca, ya apa namanya menghitung. Nah ini yang kadang-kadang kurang tepat ya, kurang disiplin aturan. Di TK tidak diajarkan seperti itu menulis, menghitung, tetapi justru di luar itu ada kursus-kursus yang apa namanya bagaimana anak bisa membaca, menghitung, ya, sehingga terkadang membebani. Anak sudah di TK, kemudian dikhususkan lagi. Nah, tentu saja beban ini semakin meningkat ketika anak-anak masuk sekolah dasar. Tak jarang banyak yang tidak mau sekolah dengan berbagai alasan. Mengerjakan PR dengan setengah hati. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam les privat yang akhirnya menjadi sebuah tuntutan dan kewajiban yang menimbulkan kejenuhan. Nah, ini seolah-olah apa namanya orang tua memaksakan anak untuk pinter ya, mulai dari kecil. Padahal kalau di Eropa tidak seperti itu ya. Kondisi ini sangat kontras dengan sistem pendidikan di Eropa pada umumnya. Di sana anak-anak diberi kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Seminggu sekali belajar di luar kelas. Nah ini untuk bisa menjadi contoh ya. Seminggu belajar di luar kelas, baik di taman bermain, kebun binatang, pantai, melihat pementasan teater dan sebagainya ini. Jadi menggembirakan anak intinya gitu. Suatu hari mereka diajarkan bagaimana cara membuat kue, ya. Anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, menyiapkan bahan-bahan gurunya, bahan-bahan kue, terigu, telur, mentega, gula, coklat, dan susu. Wah, ini menggembirakan anak ya. Anak-anak membuat sendiri kue dengan arahan sang guru disertai dengan resepnya dan dibagikan setiap anak. Setelah jadi, kue dimakan bersama dan sisa dibawa pulang untuk diperlihatkan kepada orang tua. Menurut Anete, ya Anete ya, seorang guru di taman kanak-kanak dikenakan dengan di sana dikenalkan dengan alam sekitar. Belajar mengamati langsung dari alam seperti melihat burung gagak, burung camar, bermacam-macam bunga dan pepohonan. Selain itu, mereka juga belajar sosialisasi dengan rekan-rekannya dengan mendiskusikan apa yang dilihatnya langsung. Mereka dilatih untuk berani berargumentasi. Saya juga sangat terkejut dengan kemampuan bahasa Swedia anak-anak saya, ya anak-anaknya yang belum ini. Belum 3 bulan, dia sudah bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dengan menggunakan bahasa Swedia. Ya karena sering berkomunikasi, ya diajak keluar, ya sambil bermain-main. Kurikulum sekolah menginginkan anak-anak agar logika berpikirnya dilatih melalui teori di kelas, disertai pengamatan langsung alam sekitar dan budaya yang ada. Jadi selain teori juga dipraktekkan di luar kelas. Meningkatkan kepercayaan diri dengan tampil di depan kelas, mengembangkan kreativitas melalui bermain dan membuat prakarya. Juga melatih emosi diri dan belajar toleransi dengan bergaul dengan teman-temannya yang punya latar belakang, warna kulit, ras, dan agama yang berbeda. Kemudian ada hari sekolah, hari terakhir sekolah sebelum libur panjang ya. Biasanya ada perpisahan dirayakan dengan sederhana tapi sangat meriah. Nah, ini menjadi bisa dicontoh ya. Jadi hari terakhir sebelum libur panjang ini ada acara perpisahan tapi dengan sederhana tapi meriah. Dekorasi, pentas semua dibuat dari hasil karya baik lukisan ataupun hiasan dari semua siswa. Setiap kelas harus menunjukkan kreativitas dengan membuat prakarya, bernyanyi, menari, dan kolaborasi. Biasanya tema setiap tahun ditentukan, misalnya tema lingkungan. Setiap kelas harus membuat prakarya tentang lingkungan untuk dipamerkan. Biasanya TK, SD, kelas 1, dan kelas 2 membuat sebuah karya seni yang bermakna. Jadi intinya anak-anak itu dibuat gembira, kreatif ya, dan mereka mengerjakan sendiri.
Seperti apa standar siswa teladan? Nah, ini nih ya. Seperti apa standar siswa teladan di Swedia? Sederhana, yaitu memilih salah satu anak yang menjadi role atau model teman-temannya. Tentu saja baik secara akademik dan menginspirasi yang lain. Nah, prestasi akademik bukanlah satu-satunya tolak ukur utama keteladanan siswa. Guru selalu menganggap semua anak itu pintar. Nah, ini penting ya. Jangan sekali menjudge bahwa anak ini bodoh, anak ini tidak bisa dan sebagainya. Tidak ada jawaban yang disalahkan karena pemikiran dan pendapat anak adalah relatif. Tujuan sebuah pertanyaan adalah mengajak anak-anak untuk berani mengemukakan pendapat. Apapun itu, semua pendapatnya diapresiasi. Maka dari itu, keberhasilan siswa tidak dinilai dengan rumusan angka. Poin penting adalah bagaimana siswa bisa menerima materi pelajaran dengan senang hati, bisa bergaul dengan semua kalangan, bisa memecahkan masalah, menemukan solusi, bisa mengambil keputusan, respect terhadap sesama, rasa empati, dan tentu saja disukai banyak teman. Nah, ini. Setiap acara perpisahan, rektor, nah ini namanya di sana rektor ya, kalau di sini kepala sekolah akan memilih salah satu siswa teladan. Nah, ini bisa jadi contoh ya. Jadi ada siswa teladan sekolah, ya. Jadi tidak hanya teladan di tingkat kabupaten, provinsi dan sebagainya, tapi di sekolah juga menjadi teladan bagi anak, bagi teman-teman. Untuk anak kelas 3, 4, 5, dan 6, kriteria keteladanan, kriteria eh, keteladanan itu antara lain siswa kreatif, menjadi favorit teman, siswa toleran, ya, pembelajarannya tidak membebani, ya, baik teori maupun praktek di lapangan, ada perpisahan, ada kreativitas kelas, ya, kemudian ada anak-anak yang diberi apresiasi menjadi siswa teladan. Ini menjadi contoh ya bagi kita ya kalau sudah diajarkan ya alhamdulillah. Tapi kalau belum ini menjadi contoh bagi kita semua. Demikian teman-teman. Ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita kita ya untuk menjadi pendidik yang benar-benar mendidik anak dengan semangat tinggi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.